Lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat limpah rahmat, taufik dan hidayahnya juala, maka pada hari ini kita kembali dapat dipertemukannya di rumah Allah yang mulia ini dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan solat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan segala amal ibadah yang kita kerjakan sepanjang hari ini dan hari-hari sebelumnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu dan semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan agung kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, pengikutnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan dengan salawat dan salam tersebut kelak kita akan mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selanjutnya marilah kita selalu berusaha semaksimal mungkin untuk senantiasa meningkatkan kadar ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti melaksanakan apa-apa yang Allah perintahkan dan menjauhi segala yang Allah larang. Mudah-mudahan dengan bekal ketakwaan tersebut kelak kita akan mendapatkan hidup yang bahagia, baik dunia maupun di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kami akan mencoba untuk menyampaikan satu firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 18, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ayakunu minal muhtadin." Artinya, sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid adalah mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, melaksanakan solat, mengeluarkan zakat, dan mereka tidak takut kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah. Dan mereka lah orang-orang yang diharapkan akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Firman Allah ini menjelaskan kepada kita bahwasanya orang-orang yang dinamakan memakmurkan masjid atau kriteria orang-orang yang dikatakan makmur masjid ada 4. Yang pertama adalah man amana billah. Mereka itu beriman kepada Allah. Mustahil orang yang tidak beriman kepada Allah akan memakmurkan masjid, akan masuk ke dalam masjid untuk melaksanakan ibadah kepada masjid. Oleh karena itu, orang yang beriman kepada Allah adalah mereka yang percaya akan kekuasaan Allah, bahwa Allah adalah maha segala-galanya.
Tak ada satupun makhluk yang namanya manusia atau makhluk apapun ciptaan Allah Taala yang akan menghentikan, yang bisa menghentikan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mengatur seluruh alam semesta ini. Langit berdiri tanpa tiang. Kalau kita berpikir dengan akal, maka tidak akan masuk akal. Bangunan saja kalau didirikan tentunya memakai tiang. Sedangkan langit tidak punya tiang, tapi bisa berdiri kokoh. Itulah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mengatur kehidupan manusia, menghidupkan, mematikan, kemudian menghidupkan kembali, mengumpulkannya di padang mahsyar, dan akan mempertanggungjawabkan semua perbuatannya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah berkehendak, sekali lagi tak ada satu pun makhluk yang nama manusia yang mampu menghentikan kehendak Allah. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Sesungguhnya segala urusan, kalau Allah berkehendak, maka dia hanya cukup berkata jadi, maka jadilah ia. Ma'asyiral muslimin rahimakallah, kita masih ingat beberapa tahun yang lalu ketika negara kita atau dunia dilanda yang namanya wabah corona. Banyak satu manusia yang takut untuk datang ke masjid, mushola atau langgar untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal sesungguhnya makhluk yang namanya corona adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita percaya kepada Allah, kalau Allah akan mendatangkan penyakit kepada kita, maka itu sesuatu yang mudah dan bukanlah sesuatu yang sulit. Kalau kita meyakini bahwa itu ada ciptaan Allah dan Allah berkuasa atas segala sesuatunya, maka kita akan tidak takut dengan apapun, karena itu adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Ma'asyiral muslimin rahimakallah. Yang kedua adalah beriman kepada hari akhirat. Hidup di dunia ini adalah fana, akan hancur. Akan tiba saatnya di mana dunia ini akan hancur. Manusia atau makhluk apapun semuanya akan mati. Dan akan dipertanggungjawabkan semua perbuatan manusia itu di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Atau manusia akan mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan di muka bumi ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari keharian adalah hari di mana manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar. Kemudian akan ditimbang amal ibadahnya dan akan dimasukkan ke dua tempat, surga dan neraka. Bagi orang-orang yang beramal ibadah ikhlas dan Allah ridha akan amal tersebut, maka ia akan dimasukkan ke dalam surga. Tetapi sebaliknya, manusia yang banyak berbuat dosa, bahkan manusia yang banyak berbuat kebaikan tapi tidak ikhlas karena Allah Ta'ala, maka amal ibadah tidak akan terima dan akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Akhir zaman sekarang ini, banyak manusia yang tidak percaya akan adanya hari pembalasan. Bahkan mereka dengan sombongnya mengatakan bahawa siksa kubur, neraka jahanam itu hanya sekedar dongeng belaka, merupakan bualan atau omongan kosong dari para ulama atau kiai. Padahal Al-Quran dan hadis, riwayat yang disampaikan Rasulullah SAW itu jelas adanya siksa-siksa kubur yang dimasukkan manusia ke dalam neraka pun ada tempatnya. Surga bagi orang-orang yang banyak berbuat kebajikan. Yang ketiga, orang makmurkan masjid adalah wa aqamus shalah. Mereka yang mengerjakan salat. Orang-orang yang mengerjakan salat di masjid 5 waktu, bukannya di rumah. Kecuali ada hal-hal tertentu yang memaksakan dia tidak bisa salat ke masjid. Tapi yang paling bagus, yang paling baik ada mereka melaksanakan salat di masjid. Bagaimana masjid akan makmur tempatnya kalau orang-orang tidak melaksanakan salat di masjid?
tetapi di rumah masing-masing. Tapi yang paling penting, yang lebih pokok adalah mereka bersolat masjid berjamaah sebagai ajang silaturahmi antara satu dengan yang lain, memperkuat persatuan antar umat Islam, antara satu dengan yang lainnya. Solat merupakan tiang agama. As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sesungguhnya solat merupakan tiang agama. Barang siapa yang mengerjakan solat, sesungguhnya ia telah menegakkan agamanya. Barang siapa yang meninggalkan solat, maka sesungguhnya ia telah merobohkan agamanya. Ma'asyarul muslimin rahimakallah. Lalu yang keempat adalah wa ataz zakah. Orang-orang yang makmum masjid adalah mereka yang selalu dan sentiasa berinfak dan bersedekah, mengeluarkan zakat. Kalau zakat sudah mencapai nisab dan haulnya, maka wajib untuk dikeluarkan 2,5% dari. Sedangkan infak dan sedekah tidak terbatas waktunya, jumlahnya, sesuai dengan keikhlasan kita masing-masing. Kita gunakan harta yang Allah berikan tersebut di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita bantu pembangunan masjid, mushola, madrasah yang sempat terbengkalai pembangunnya disebabkan karena kurang dana. Kita bantu orang-orang fakir miskin, orang-orang lemah yang kekurangan keuangan untuk menghidupi kehidupannya. Maka itu adalah sebaik-baik pengguna harta. Orang-orang yang menginfakkan hartanya, sesungguhnya kata Rasulullah, harta tersebut tidak akan pernah berkurang, melainkan akan bertambah. Rasul menyebutkan lebih dari satu kali bertambah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu yang terakhir adalah walam yahsya ilallah. Orang yang memakmurkan masjid adalah mereka yang tidak takut kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lah maha segala-galanya. Allah lah yang mengatur hidup dan kehidupan manusia. Allah lah yang mengatur alam semesta ini. Sebagai orang yang beriman, maka tentunya kita hanya boleh takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada makhluk. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ila beberapa kriteria orang-orang yang termasuk memakmurkan masjid. Mudah-mudahan ini semua akan menjadi renungan bagi kita, apakah kita termasuk orang-orang yang memasukkan masjid ataukah sebaliknya. Demikianlah khutbah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri. Innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu senantiasa selalu berada di dalam kerugian, kecuali orang-orang beriman yang mereka beramal soleh, saling nasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyam bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfirhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasul ma'musu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah mastata'tum wa sari'u ila maghfirati rabbil alamin
wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada fi bi nafsi wa sanna bi malaikatil musabbihati bi qudsi faqala ta'ala fi kitabil azim a'udzu billahi minasyaitonir rajim inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabati wa azwaji wa zurriyyati ajmain wardallahumma ala arba'atil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadil hajat wa ya kafil Muhammad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'arhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqasuma. Allahumma inna nas'aluka as-sihhata wal 'afiyata was-salama wal baraka ala hadhihi jama'ah. Allahumma akhtim lana Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azima yazkurukum washkuruhu ala ni'ami yazidkum wad'uhu yastajib lakum wala zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.